Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi 11 rapat dengar pendapat dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan Jakarta bukan lagi berstatus ibu kota negara pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2024. Pencabutan status ibu kota dari Jakarta semakin menguat setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan oleh DPR Republik Indonesia. Kedepannya Jakarta disebut bakal menjadi sentra ekonomi di Indonesia, sementara ibu kota baru yang bernama Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono menyampaikan, pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden mengenai perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pada tahun 2024 ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Dua di antaranya persiapan dan pembangunan ini memang kami emban hingga tahun 2024 dan manakala di tahun 2024 Presiden akan mengeluarkan Kepres yang menyatakan bahwa ya ibu kota akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024 tersebut. Bambang menegaskan meskipun Kepres pemindahan ibu kota negara masih cukup lama, namun pihaknya sudah mempersiapkan IKN agar tahun 2024 ibu kota negara baru siap layak huni. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan titik 0 km ibu kota negara Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Titik 0 km tersebut akan menjadi pusat IKN setelah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur rampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sepaku memiliki wilayah seluas 1.172 km persegi. Sedangkan secara administrasi, kecamatan yang akan menjadi pusat IKN tersebut memiliki 15 desa atau kelurahan. Misalnya bagaimana kita memindahkan ASN, TNI, Polri dalam beberapa tahapan, itu sudah kami mulai dari sekarang. Bahkan penyelenggaraan pemerintahan juga harus kami pikirkan dari sekarang. Karena bagaimanapun juga pada paruh pertama 2024, manakala Presiden nanti mengeluarkan Kepres yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, sudah seharusnya maka pelayanan publik paling tidak pelayanan terhadap masyarakat itu akan berjalan dengan baik. Sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Sementara itu pemirsa, Muhammad Ali Barawi mengatakan sejumlah skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota negara. Di kesempatan yang sama terkait infrastruktur penunjang, Agus Sulaiman memastikan dapat dirampungkan pada 17 Agustus 2024. Dalam acara yang digelar Kementerian Keuangan dengan tema peraturan pelaksana skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha di ibu kota Nusantara, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Barawi mengatakan, 80% anggaran pembangunan ibu kota negara Nusantara berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan investasi langsung, sedangkan 20% sisanya dari APBN. Skema pendanaan lainnya adalah kerjasama investasi dengan badan usaha, seperti dengan swasta atau BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Pembangunan IKN Nusantara sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama sampai dengan tahun 2024 adalah pembangunan dan pemindahan tahap awal. Insya Allah yang akan kita bangun di 2024 di paling ujung Istana Presiden, kemudian kantor kementerian kantor bersama di sebelah kiri kanan, yang sebelah depan ini teman-teman BUMN. Kemudian sebelah kiri ini komersial. Kalau ditanya sama saya, masalah emang jadi, insya Allah jadi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kemen PUPR, Agus Sulaiman mengatakan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun. Ia meyakini pada 17 Agustus 2024 mendatang, seluruh persiapan pembangunan IKN sudah dapat terlaksana secara optimal. Sebenarnya saat ini untuk perumahan ASN dan TNI Polri ada juga yang dibiayai dari APBN ya. Dan itu juga menjadi keputusan kita bersama, arahan Pak Presiden, dan mudah-mudahan
Ya 17 Agustus kita pindah ke sana dan sudah menepati rumah susun bagi ASN TNI Polri. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Keuangan mengeluarkan program Kemenkeu 1. Wamenkeu Suhasil Nazara menyatakan program tersebut fokus pada pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara pada acara Sinergi UMKM Kemenkeu 1 di Pontianak, Kalimantan Barat menyebutkan, Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu 1 akan fokus pada pemberdayaan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Bentuk pemberdayaan UMKM Kemenkeu 1 yakni penyaluran permodalan kredit ultramikro dan kredit usaha rakyat, serta sosialisasi pengisian formulir ekspor. Wamenkeu juga mengatakan pelaku UMKM akan dibimbing agar mengetahui aturan pajak, penerimaan daerah, dan yang lainnya. Karena kita menginginkan UMKM-nya yang tumbuh. Kita bukan hanya sekedar menginginkan nilai KUR itu membesar, tapi kita menginginkan UMKM-nya tumbuh. Tumbuh itu artinya apa? Tambah banyak, tambah besar. Seperti yang Pak Gubernur tadi sampaikan, yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, dan tambah banyak. Jadi bukan hanya yang itu lagi, tapi makin lama makin banyak. Wamenkeu mendorong jajaran Kementerian Keuangan 1 di tingkat daerah untuk bisa dekat dengan pemerintah daerah, universitas, dan lembaga penelitian agar unit vertikal dapat memiliki kemampuan mengerti serta memahami perekonomian setempat. Dengan hal ini diharapkan bisa meningkatkan pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga diimbau untuk lebih kredibel dalam mengelola UMKM supaya lebih dipercaya oleh masyarakat. Hingga saat ini Kemenkeu 1 telah membina lebih kurang 50 UMKM dan ditargetkan dapat menembus pasar ekspor. Kementerian Keuangan melalui sejumlah direktorat, diantaranya Direktorat Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan dan Kekayaan Negara, bekerja sama untuk memastikan kehadiran Kementerian Keuangan dalam satu layanan Kemenkeu 1. Jadi kita biayai sendiri, dikumpulkan dari masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat. Karena itu sebagai pemerintah kita perlu sangat kredibel supaya terus dipercaya oleh masyarakat kita. Dan ini saya lihat, saya senang sekali tadi mendengarkan beberapa cerita Pak Gubernur, Pak Bupati, dan yang lain bagaimana di Kalimantan Barat ini sangat dijaga dengan baik. Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI Polri untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia. Presiden juga memberikan peringatan sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers usai memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2023 di Den Sultan Jakarta, Rabu 8 Februari 2023 menegaskan akan mencopot anggota TNI Polri yang lalai dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Penegasan Presiden tersebut sesuai dengan aturan yang telah disepakati pada tahun 2016 lalu yang akan mencopot Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, dan Dandim jika lalai dan tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Presiden juga kembali mengingatkan beberapa daerah yang berpotensi terjadi karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan karena adanya peningkatan suhu udara dan fenomena El Nino juga diperkirakan akan terjadi sekitar akhir Februari hingga Maret 2023. Karhutla ini kan El Nino. Hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi ya, Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik dan janjiannya tetap tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem. Hati-hati. Saya yang ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku.
Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi Hari Pers Nasional 2023 sesaat lagi.